Halo anak-anak semua. Bunda, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Bu guru juga semua sehat ya. Tetap semangat, kita belajar jarak jauh. Oke? Iya. Hari ini Bu Upi akan bercerita tentang kisah yang luar biasa. Kisah tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Dia adalah uswatun hasanah kita, suri tauladan kita. Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Iya, dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, pintar anak guru. Namun sebelum Upi cerita, kita nyanyi dulu sama-sama ya, sambil bertepuk tangan. Pasti semua bisa lagunya. Kalau kau cinta Allah, tepuk tangan. Kalau kau cinta Nabi, tepuk tangan. Kalau kau cinta Allah, kalau kau cinta Nabi, kalau kau cinta Islam, jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dahulu kota Mekah itu hanya ditinggali oleh 2 orang saja, yaitu oleh Nabi Ismail dan Siti Hajar ibundanya. Namun sepanjang waktu Nabi Ibrahim selalu berdoa minta keberkahan kepada Allah untuk kota Mekah dan untuk kedua orang, yaitu anak dan istrinya. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, anak-anak. Kota Mekah akhirnya menjadi kota yang makmur, sejahtera. Banyak orang yang berkunjung ke sana untuk mengunjungi Ka'bah. Ini dia, mengunjungi Ka'bah untuk berhaji, ya. Nah, sepanjang waktu ya, banyak sekali orang yang berkunjung dari mana-mana berkunjung ke kota Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Namun sayang sekali anak-anak, lama-kelamaan masyarakat kota Mekah ini jauh dari Allah. Mereka banyak yang menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Terus banyak yang berjudi, banyak yang meminum minuman keras, bermabuk-mabukan. Terus juga saling berkelahi satu kelompok dengan kelompok yang lain, mencari nafkah dengan tidak halal, saling menghina satu dengan yang lain. Karena itu disebut zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Ya, disebut zaman kebodohan karena banyak sekali perilaku-perilaku yang tidak baik dilakukan oleh masyarakat Mekah. Tidak jauh dari Mekah, yaitu di kota Yaman, ada seorang gubernur yang bernama Abraha. Dia sering dipanggil Raja Abraha. Raja Abraha ini tidak senang kalau Mekah didatangi banyak orang. Karena apa? Karena beliau ini sudah buat satu bangunan yang megah, yang bagus. Dia kepingin seperti Mekah, banyak dikunjungi orang. Banyak orang mengunjungi Ka'bah. Dia ingin tempat ibadah dia juga dikunjungi. Tapi ternyata tidak ada yang datang ke Yaman mengunjungi tempat ibadah Raja Abraha. Orang malah semakin banyak ke Mekah mengunjungi Ka'bah. Maka Raja Abraha marah. Hai pasukanku, ayo kita kunjungi Ka'bah.
kita hancurkan Ka'bah itu, biar tidak ada lagi orang yang datang ke sana. Biar nanti orang-orang datang ke Yaman, ke tempat kita. Ayo siapkan pasukan bergajah, kita serbu kota Mekah, kita hancurkan Ka'bah. Ayo cepat, cepat, cepat. Nah, akhirnya pasukan bergajah disiapkan, tentara-tentara yang kuat disiapkan untuk datang mengunjungi Ka'bah, tapi untuk menghancurkannya. Ya, nah terus ini dia Raja Abraha, ya, dengan gajah yang paling besar. Dia paling depan menuju kota Mekah, menuju Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, datanglah rame-rame dia sampai di kota Mekah dan akhirnya sampai di depan Ka'bah. Ya, tentara bergajahnya malah lemas, keletihan, kecapean. Sepertinya gajahnya malah duduk, tidak mau menyentuh Ka'bah, apalagi menghancurkan Ka'bah. Marah Raja Abraha, "Hai gajah-gajahku, cepat bangun, ayo, mari kita hancurkan Ka'bah itu, cepat, kita hancurkan sampai sehancur-hancurnya." Tapi satupun gajah-gajah itu tidak ada yang bangun, tidak ada yang bergerak, seperti keletihan mereka. Dan tiba-tiba awan gelap. Wah, apa ini? Kok tiba-tiba awan gelap? Tidak lama kemudian datang berbondong-bondong burung ababil. Burung ababil datang beramai-ramai dengan membawa batu kerikil yang diambil dari api neraka. Jadi batu itu panas. Siapa yang kena lemparan batu itu maka akan hancur terbakar. Nah, datanglah burung ababil ramai-ramai. Lalu dia melemparkan batu-batu kerikil itu kepada pasukan bergajah. Maka apa yang terjadi? Pasukan bergajah itu hancur. Raja Abraha hancur seperti daun yang dimakan ulat. Dia terbakar, tidak tersisa. Alhamdulillah, selamatlah Ka'bah dari pasukan bergajah Raja Abraha. Alhamdulillah, Allah yang menjaga Ka'bah. Karena itu tidak ada yang bisa menghancurkannya. Bersamaan dengan itu, lahirlah seorang anak dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Anak itu diberi nama Muhammad. Dan anak ini kelak akan menjadi pemimpin besar, pendobrak alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang. Dia menjadi manusia pilihan, Rasulullah akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April, tahun 571 Masehi. Anak-anakku sekalian, setelah kita mendengarkan kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW, semoga kita tambah cinta kepada beliau. Kita selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau. Insya Allah nanti kita di akhir zaman akan dipertemukan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus rajin bersolawat untuk Nabi. Nabi akan cinta kepada orang yang sering bersalawat padanya. Sebelum Guru akhiri, mari sama-sama kita bernyanyi ya tentang Nabi Muhammad. Nabi kita semuanya,
Muhammad itu namanya, di Mekah tempat lahirnya, di Madinah wafatnya, Said Abdullah ayahnya, Siti Aminah ibunya, Abdul Muthalib kakeknya, Siti Fatimah lah putrinya, Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Iya, sering-sering bersolawat ya sayang ya. Iya, Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.